Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang Ketua KPU yang terbukti bersalah karena langgar tata cara rekapitulasi suara tingkat nasional. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, subscribe dulu ya, like, dan juga tidak lupa untuk menyalakan loncengnya agar nanti kalian tidak ketinggalan dari video kami berikutnya. Terima kasih. Bawaslu RI menyatakan KPU terbukti melanggar administrasi pemilu 2024. Putusan itu buntut laporan saksi Partai Demokrat, Saman, atas dugaan penggelembungan suara untuk Partai Golkar yang terjadi di 4 kabupaten atau kota di Dapil Jawa Timur 4. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional, kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Bawaslu memberikan sanksi berupa teguran terhadap KPU agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar perundang-undangan. Kedua, memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sambungnya sambil mengetuk palu. Sebagai informasi, saksi Partai Demokrat, Saman, melaporkan KPU atas dugaan penggelembungan suara untuk Partai Golkar yang terjadi di 4 kabupaten kota di Dapil Jawa Timur 6, yakni di Kabupaten Blitar, Kediri, Tulung Agung, dan Kota Blitar. Atas temuan tersebut, Saman meminta Bawaslu untuk memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menghitung ulang hasil seluruh TPS di kecamatan yang ada dalam kota tersebut dan mengembalikan suara Partai Golkar serta menyesuaikan hasil suara partai terkait. Namun dalam pertimbangannya, Bawaslu menyebut KPU telah melanggar ketentuan pasal 91 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu. Menimbang terhadap perbuatan terlapor yang tidak menerima keberatan saksi Partai Demokrat dan tidak melakukan pembetulan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional, Majelis berpendapat tindakan terlapor telah melanggar ketentuan pasal 91 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu, kata anggota Bawaslu RI Puadi. Menimbang terhadap fakta ketidaksesuaian suara di 6 TPS sebagaimana dimaksud pada di atas, maka secara hukum dilakukan perbaikan secara administrasi, namun majelis berpendapat perbaikan tersebut berpotensi akan mengubah hasil perolehan suara. Lanjutnya, akan tetapi kenapa hanya teguran saja untuk KPU? Padahal Bawaslu sudah mengatakan secara sah langgar tata cara rekapitulasi suara itu. Untuk masalah kecurangan ini tidak bisa hanya dengan teguran saja. Menyangkut ini adalah untuk masa depan kita. Kalau sudah dari awal saja ada kecurangan, gimana ke depannya?
mau dibawa kemana negara kita? Perkara itu tercatat dengan nomor 003-LP-ADEM.PL, BW-Sel, pukul 03/2024. Gugatan dilayangkan oleh Saman selaku saksi dari Partai Demokrat. Dalam pertimbangan putusan tersebut, anggota Majelis Puadi menyatakan tindakan KPU yang membiarkan keberatan Saman merupakan bentuk pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana diatur pasal 91 ayat 3 PKPU nomor 5/2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu. Tindakan terlapor yang tidak menerima keberatan saksi Partai Demokrat dan melakukan pembetulan seketika atas selisih perolehan suara pada pemilu calon anggota DPR Partai Golkar Dapil Jawa Timur 6 merupakan pelanggaran administrasi pemilu, ujar Puadi. Padahal, kata Puadi, KPU seharusnya menerima keberatan saksi dari Partai Demokrat dan segera melakukan perbaikan. Dia juga menyebut KPU sebagai terlapor dalam sidang tidak membantah atau membuktikan sebaliknya selisih perolehan suara tersebut. Anggota majelis lainnya, Herwin J. Hamalonda menyebut dari bukti-bukti yang dibawa Saman, ada beberapa yang terbukti ditemukannya selisih hasil. Dia mengatakan ada 6 TPS yang terbukti ada selisih perolehan suara antara formulir C hasil yang diunggah petugas KPPS di TPS dan D hasil-hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. 6 TPS itu adalah sebagai berikut. 1. TPS 005 Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Perolehan suara calon nomor 9 atas nama Karel Ticualu. Formulir C hasil sama dengan 66, tetapi D hasil sama dengan 67. 2. TPS 005 Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Perolehan suara calon nomor 1 atas nama M. Sarmuji. Formulir C hasil sama dengan 21, namun D hasil sama dengan 22. 3. TPS 018 Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Perolehan suara calon nomor 4 atas nama Heru Cahyono. Formulir C hasil sama dengan 1, tetapi D hasil sama dengan 2. 4. TPS 009 Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Perolehan suara calon nomor 2 Hakusuma Judi Leksono. Formulir C hasil sama dengan 0, tetapi D hasil sama dengan 1. 5. TPS 003 Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Perolehan suara calon nomor 2 atas nama Hakusuma Judi Leksono. Formulir C hasil sama dengan 0, tetapi D hasil sama dengan 1. 6. TPS 005, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Perolehan suara calon nomor 1 atas nama M. Sarmuji. Formulir C hasil sama dengan 32, tetapi D hasil sama dengan 33. Meski demikian, majelis tidak memberikan sanksi berupa perbaikan administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara. Bawaslu hanya memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun laporan Saman tersebut terregister dengan nomor 003-LP-ADEM.PL, BW-Sel,
pukul 03.2024. Berikut putusan lengkap Bawaslu terkait laporan Saman terhadap Ketua KPU Hasyim Asyari. 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional. 2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 'Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan dari kami tentang Ketua KPU yang terbukti secara sah langgar tata cara rekapitulasi suara tingkat nasional dan hanya diberi sanksi teguran saja. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU juga belum merespon akan hal ini. Kita doakan saja yang terbaik untuk negeri kita ke depan ya sobat. Hehe. Sebelum kami akhiri, subscribe dulu yuk sobat, like, serta jangan lupa menyalakan loncengnya juga. Agar nanti kalian tidak ketinggalan dari video menarik dari kami selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia ya sobat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.